Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalian sudah sarapan belum? Sudah sarapan, ya. Sebelum kita berdoa, kita melatih konsentrasi. Ikuti Pak Guru ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang benua. Nah, nanti tujuan kita hari ini kita pelajari tentang benua yang ada di dunia. Sebelum ke situ kalian harus konsentrasi. Coba bukunya semuanya dimasukkan dulu, biar bersih di mejanya agar konsentrasi. Kalau sudah, Pak Guru nanti kita dunia dengan bola lebih besar mana? Dunia. Kalau dunia lebih besar kalian ini. Kalau saya berbicara dunia, nah, kalian menjawab besar. Dunia besar. Bola kecil. Dunia besar. Bola kecil. Ya, siap? Bola kecil. Dunia besar. Dunia besar. Bola kecil. Ya, itu yang normal. Sekarang misalkan saya berbicara bola. Bola itu kecil ya, bola itu kecil. Tapi kalian menjawab bola besar. Dunia kecil. Nah, dunia kecil ya. Ya, siap? Konsentrasi. Ya, sekali lagi. Bola besar. Dunia kecil. Ya, siap? Bola besar. Dunia kecil. Bola besar. Dunia kecil. Sekarang kalian mengikuti apa yang saya katakan, bukan apa yang saya kerjakan. Ingat? Ikuti apa yang saya katakan, bukan diikuti apa yang saya kerjakan. Jadi kalian mengikuti apa yang saya katakan, bukan yang saya kerjakan. Hidung. Nah, mulai. Telinga menghadap ke Pak Guru. Rambut, dagu, pundak, kepala. Ya, sudah mulai konsentrasi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, sudah konsentrasi, sudah sehat, jawab berdoa. Memimpin ketuanya. Ayo. Jika sempurna, jika berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil Islam
dalam doa kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya kita pelajari tentang benua. Kalian harus tahu nanti mengetahui nama-nama benua yang ada di dunia. Ada berapa benua itu kalian nanti pelajari. Saya sediakan video tentang benua. Nanti kalian lihat, kalian cermati apa itu benua, macam-macam benua, ada berapa. Nanti kita akan melihat dari video tersebut. Sebelum saya sediakan video, kita ke pelajaran, kita harus menyepakati keyakinan kelas. Menyepakati keyakinan kelas. Kita harus menyepakati dulu apa yang bisa boleh dikerjakan atau tidak, kita sepakati. Ini saya sediakan dulu kesepakatan kelasnya. Nah, ini kesepakatan kelasnya kelihatan. Yang pertama, kesepakatan kelas kita jangan makan di kelas. Sepakat? Sepakat. Namanya sepakat, kita sepakati sendiri. Berarti ya nggak boleh melanggar. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Bersih apa enggak? Nah, itu tergantung kalian. Kita harus sepakat. Berarti kelas kita harus bersih. Yang ketiga, saling menghormati dalam ucapan dan perilaku. Kita harus saling menghormati antara sesama teman atau dengan gurunya, harus menghormati. Yang keempat, saling menjaga keamanan kelas. Nah, biasanya kalau kita sholat kemudian di tasnya ada di kelas, itu harus kita saling menjaga keamanan, jangan sampai ada yang hilang. Kemudian yang selanjutnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau ada tugas, ya kita harus kerjakan tepat waktu. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Kemudian selanjutnya, masuk kelas tepat waktu. Nah, biasanya rani. Nah, kalau ada bel masih di luar. Padahal namanya bel ya harus masuk. Kalau ada bel ya langsung masuk. Tidak makan dulu. Kemudian yang selanjutnya, kelas tenang. Nah, tenang maksudnya tenang, nggak boleh bergurau. Rame boleh, tapi ramenya itu harus apa? Tentang diskusi tentang pelajaran, boleh rame, ya diskusi. Ya. Tapi ramenya bergurau, ya itu tidak menjaga ketenangan di dalam kelas. Selanjutnya, tidak berkata kasar atau berkata jorok atau berkata tidak baik. Nah, itu kita harus sepakati. Eka biasanya. Nah, ini ya, harus menjaga itu, tidak berkata kasar, tidak berkata buruk. Kalau memanggil temannya, jangan memanggil orang tuanya. Ya, jangan memanggil orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya, tidak tidur di kelas. Nah, biasanya mari delok cekson. Mari delok cekson, delok karnaval sampai bengi, terus turu di sekolah. Ya. Nah, itu kita sepakati. Kemudian yang selanjutnya adalah jujur dan disiplin dalam belajar. Berarti harus jujur dan disiplin. Sepakat dengan ini, ya harus sepakat. Ya, untuk selanjutnya kita pelajari yang tadi, kita akan pelajari tentang benua. Boleh mencatat dari apa video ini isinya, terus nanti ada diskusi.
Semoga senantiasa dalam hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 6 berpikir topik A, yaitu tentang 6 benua di dunia. Pertanyaan esensial, apa itu benua dan bagaimana peraturan wilayah di setiap benua? Tempat tinggal kita saat ini merupakan bagian dari sebuah pulau. Pulau merupakan bagian dari negara Indonesia, dan Indonesia merupakan salah satu negara di benua Asia. Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki 6 benua? Apa itu benua dan ada negara apa saja di dalamnya? Yuk kita jelajahi bersama. Nah, anak-anak, kosakata baru kita kali ini adalah Plesir. Apa itu Plesir? Ya, Plesir adalah jalan-jalan. 6 benua di dunia. Ada 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika atau yang disebut dengan Kutub Selatan. Coba kalian amati gambar peta berikut dengan urutkan benua terbesar sampai terkecil. Benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 0,7% luas dunia. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arah mata angin. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakatnya. Kosakata baru, geografis adalah hal yang menyangkut ilmu tentang permukaan bumi, iklim, dan penduduk. 2. Benua Amerika. Wilayah benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini yaitu terkait soal budaya dan perekonomiannya. 3. Benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Tahukah kalian apa namanya? Iya, benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin, dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. 4 adalah benua Antartika. Benua yang merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrim dibanding Kutub Utara atau Arktik. Karenanya wilayah ini tidak dihuni manusia kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. 5. Benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya lempeng tebal benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union. Dan yang keenam adalah benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti 4 benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Kosakata baru, teritorial adalah bagian wilayah atau daerah hukum suatu negara. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita melakukan kegiatan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa hal menarik yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini? Iya, diantaranya kita telah belajar tentang mengenal 6 benua di dunia yang memiliki fakta menarik masing-masing. Ya, contohnya, benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Benua Amerika diambil dari orang Eropa yang pertama menjelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Maksudnya nama benua Amerika. Kemudian benua Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia. Benua Antartika merupakan benua zona bebas karena tidak terikat kepemilikan negara manapun. Benua Eropa berada di daratan yang sama dengan benua Asia atau yang disebut dengan lempeng Eurasia.
Eurasia. Kemudian benua Australia adalah benua terkecil di dunia. Pertanyaan ketiga, benua Asia memiliki luas wilayah terbesar sekaligus jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut pendapat kalian, apakah persebaran penduduk di Asia sudah merata dan berimbang dengan luas wilayahnya? Pertanyaan keempat, dari data dan informasi yang telah kalian dapatkan tadi, mengapa negara-negara di Afrika banyak yang dikategorikan sebagai negara miskin? Ya, seperti yang kita ketahui anak-anak bahwa karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Kemudian banyak terjadi bencana kekeringan. Hal ini tentu saja akan mengganggu kegiatan perekonomiannya. 5. Secara kondisi geografis, Antartika tidak dapat dihuni oleh manusia. Dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, hal tersebut mungkin saja bisa diusahakan. Menurut kalian, apakah sebaiknya Antartika tetap bersih dari manusia atau sebaiknya dijadikan alternatif tempat tinggal? Jelaskan pendapat kalian. 6. Mengapa dunia bisa terbagi menjadi 6 bagian? Menurut kalian, apa hal positif dan negatif dari pembagian wilayah ini? 7. Apa yang bisa kalian ceritakan mengenai pembagian wilayah di setiap benua? Tuliskan jawabannya di buku kalian ya anak-anak. Mencairnya es di Antartika. Benua Antartika mengandung lebih dari setengah air tawar dunia dalam lapisan es yang membeku. Sebuah jurnal penelitian menuliskan bahwa perilaku manusia selama berabad-abad berikutnya mengirim air itu ke laut secara permanen atau mencairnya es. Jika pemanasan global dibiarkan terus tanpa terkendali, Antartika akan melewati waktu yang bisa membuat benua tersebut menjadi gersang. Dalam sebuah percobaan menggunakan komputer, beberapa peneliti mencoba melakukan sebuah simulasi untuk melihat bagaimana kondisi Antartika pada ribuan tahun dari sekarang. Dalam percobaan tersebut, para ilmuwan memasukkan angka rata-rata kenaikan suhu di seluruh dunia sebagai dampak pemanasan global. Saat ini rata-rata suhu naik 7,2 derajat Fahrenheit atau 4 derajat Celcius. Jika kenaikan suhu mencapai 18 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius, hampir pasti Antartika akan bebas es. Lalu, apa dampaknya bagi dunia? Ya, para peneliti di Potsdam Institute for Climate Implications atau PIK di Jerman menyebutkan jika benua Antartika kehilangan semua esnya, permukaan laut di seluruh dunia akan naik hampir 200 kaki atau 58 meter. Bacaan selanjutnya dengan judul Sama-sama Kutub tapi kok beda? Ya, bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara atau Arktik dan kutub selatan atau Antartika. Apa perbedaan keduanya? Arktik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Arktikos yang artinya utara. Sementara itu, Antartika berasal dari kata Antarktikos yang artinya lawan dari utara. Wilayah kutub utara atau Arktik berupa lautan yang dikelilingi oleh daratan. Lautan di Arktik tertutup oleh lapisan es yang dikelilingi oleh permafrost. Permafrost merupakan lapisan tanah tebal yang beku. Di musim dingin, suhu lapisan es ini bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Sebaliknya, Antartika atau kutub selatan merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Hampir seluruh wilayah di benua Antartika ditutupi lapisan es yang tebalnya lebih dari 1.600 meter. Wilayah Antartika merupakan benua paling dingin, berangin, dan kering di bumi. Bayangkan saja, suhu di sana bisa mencapai minus 89 derajat Celcius. Jika kalian melihat beruang kutub, itu artinya kalian melihat kawasan kutub utara. Karena di kutub selatan tidak ada beruang kutub, tetapi ada penguin. Sebagian wilayah kutub utara yang ditinggali manusia meliputi Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Finlandia, Swedia, Norwegia, Islandia, dan Denmark. Sementara di Antartika hanya ada sebuah stasiun penelitian tanpa kehidupan manusia. Suhu air di bawah lapisan es di Arktik lebih hangat dibandingkan suhu tanah di bawah lapisan es di Antartika. Kondisi ini membuat suhu di Arktik tidak se-ekstrim di Antartika. Saat bumi mencapai titik terjauh dengan matahari atau aperion, benua Antartika mengalami musim dingin. Oleh karena itu, suhunya pun menurun lebih ekstrim dibandingkan musim dingin di Arktik. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu menjaga iklim dingin. Dua kutub ini membantu menjaga suhu normal di zona lainnya di bumi. Oleh karena itu, perubahan iklim yang berdampak pada es yang berada di kutub utara bisa
mempengaruhi semua wilayah di bumi. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar 1. Benua adalah sebuah daratan yang cukup luas dan terdiri atas beberapa negara. 2. Ada 6 benua di dunia, yaitu Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan Antartika. Sebagian berpendapat ada 7 benua di dunia karena memisahkan antara benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. 3. Benua Eropa dan Asia berada dalam satu daratan yang disebut lempeng Eurasia. Pegunungan Ural merupakan perbatasan antara kedua benua tersebut. 4. Bumi memiliki 2 kutub, namun keduanya punya karakteristik berbeda. Benua Antartika atau kutub selatan karakteristiknya lebih dingin sehingga tidak dihuni oleh manusia. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kita sudah mempelajari tadi dari videonya kita mempelajari benua. Tapi benua ada berapa? Siapa yang bisa menyebutkan? 1. Asia. Yang kedua? Amerika. Australia, Antartika, Afrika. Sekali lagi, Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, Antartika. Sekarang kita pelajari benua Asia itu adalah benua yang paling besar. Benua yang terbesar. Kemudian yang paling kecil benua Australia. Kemudian benua yang paling miskin benua Afrika. Mengapa kok paling miskin? Karena di sana itu banyak gurun. Gurun ya, di sana itu sering kekeringan. Kekeringan sehingga tumbuhan sulit untuk tumbuh. Sehingga itu negara sana adalah negara yang paling miskin. Kemudian ada benua Amerika. Itu diambil dari namanya orang Amerika, namanya Amerigo. Itu dari. Kemudian benua Eropa itu benua yang berada bersama dengan benua Asia. Lempeng namanya lempeng Eurasia. Kemudian benua Antartika itu benua yang paling benua kutub. Di mana di kutub selatan. Sehingga di sana dingin, sehingga di sana banyak namanya adalah benua es, tidak dihuni. Tidak, benua Antartika itu benua yang tidak punya, siapa yang punya itu tidak ada negaranya. Tidak. Kemudian di sana ada namanya kutub utara dan kutub selatan. Kemudian di kutub utara Antartika itu hewannya apa? Beruang kutub. Nah, kalau penguin itu bukan di Antartika, tapi di benua Arktik. Di yang selatan itu penguin. Sehingga kalau yang di Antartika itu beruang kutub. Kemudian di Indonesia ada di benua mana? Benua Asia. Nah, coba kita diskusi, bisa buka bukunya. Saya kasih yang bisa maju. Ini ada peta. Nah, peta ini petanya tidak ada tulisannya. Coba kalian buka buku paketnya. Buku paketnya bab 3 atau halamannya halaman berapa? 1, 3. Mana buku kalian? Buku kecil. Bukan dicari, ada petanya. Ya, ambil saya betul.
teman-temannya? Sambil diskusi bahwa benua itu apa? Arti dari benua? Daratan yang sangat luas yang terdiri dari beberapa negara. Dan karena didiskusikan dengan teman sebangkunya, nanti saya suruh tempel. Ini ada nama benua, kalian tempel mana benua Asia, mana benua Amerika. Asia. Siapa yang mau menempel benua Amerika? Siapa yang mau menempel benua Amerika? Amerika. Benua, ayo yang laki-laki. Benua Eropa. Ayo. Siapa? Benua Eropa. Benua Asia. Jangan di ini ya. Dia dilihat di bukunya. Kongkon kula sak kelompok. Dilihat di bukunya. Awas. Nah, ini hasilnya kita tempel. Mungkin ada koreksi yang mana? Ada yang koreksi yang mana? Ada enggak?
Benua Asia itu kurang ke timur, ya. Kurang ke sana. Nah, ini sebetulnya di sini kan benua Asia kan termasuk Indonesia. Tahu peta Indonesia yang mana? Ini kan Indonesia ini. Nah, berarti ada di sini lah, sekitar sini. Ya. Nah, ini benua Asia. Nah, nanti harus hafal ada berapa benua? Nah, benua Amerika, Eropa, Afrika, benua Australia, benua Asia, dan benua Antartika. Benua Antartika itu benua dari kutub. Ya, karena kalian sudah tahu mana itu benua Amerika, ada 6 benua. Coba kalian diskusikan sekarang. Saya kasih KPD lembar kerja. Lembar kerja didiskusikan dengan temannya. Ini satu kelompok. Satu kelompok. Satu kelompok. Satu kelompok. Rani bisa. Disusunkan dengan kelompoknya. Loh, masa Untuk gambar yang 5 itu gambar ini. Wah, sakmi ini sak gini. Ya, satu kelompok satu garis. Nang golongan daerah Satu bisa no. garis satu kelompok. Pun disusunkan dengan temannya itu. Nang golongan daerah. Kan, nang daerah. Pak, ini ditulis. Jawabannya ya dibuat tulis jawabannya. Apa sih? Satu.
Satu boleh, dua boleh. Nanti perwakilan masing-masing satu kelompok menjawab. Kan soalnya kan ada 4, berarti satu kelompok satu.
Yang maju nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 maju. Pertanyaannya dibaca, jawabannya apa? Pertanyaan lain dibaca dari sana, ayo. Nomor 2 maju. Soalnya dibaca. Nomor 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 bab 3, Pelesir Keliling Dunia. Topik yang akan kita bahas adalah topik A, 6 benua di dunia. Materi ini sudah mengikuti. Maju dulu yang kelompok 3. Dibaca soalnya dulu. Awas. Dibaca soalnya. Apa? Ya. Kelompok 4. Tempat tinggal kita adalah bagian dari negara kepulauan Indonesia, dan Indonesia adalah bagian dari benua Asia. Lalu, apakah itu benua? Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki 6 benua? Ayo kita jelajahi bersama. Kerak bumi, lempeng, dan benua. Kerak bumi yang keras merupakan tanah tempat kita tinggal. Kerak ini menutupi bagian luar bumi, seperti kulit jeruk yang menyelubungi buah di dalamnya. Lempeng adalah kepingan lebar yang terpisah-pisah yang menyusun kerak bumi. Lempeng ini terus bergerak dengan sangat lambat ke semua arah. Lempeng yang menjadi dasar bongkahan batu tinggi di atas laut dan membentuk benua dinamakan lempeng benua. Benua adalah daratan yang sangat luas di permukaan bumi.
6 benua di dunia. Bumi memiliki 6 benua. Apa saja benua-benua tersebut? Yang pertama adalah benua Asia. Kedua, benua Eropa. Ketiga, benua Amerika. Keempat, benua Afrika. Kelima, benua Australia. Dan terakhir benua Antartika atau biasa juga disebut Kutub Selatan. Benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan dunia. Luas daratan dan lautan Asia mencapai 8,7% luas dunia. Benua Amerika. Benua Amerika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika berasal dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Benua Afrika. Benua Afrika adalah benua dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah benua Asia. Benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Afrika memiliki gurun terbesar di dunia. Hai, kelompok 4. Dibaca soalnya. Sudah dikumpulkan LKPD-nya tadi, saya nilai. Ayo kumpulkan dulu. Ayo dikumpulkan dulu LKPD-nya tadi, kertasnya. Saya kumpulkan. Dan nilai nanti untuk penilaian. Ayo yang kelompok mengumpulkan. Kelompok 1 bisa mengumpulkan. Ayo kumpulkan dulu, kertasnya ini apa, LKPD-nya ini. Ya, kita konsentrasi lagi. Kita harus menyimpulkan. Ya, yang nomor 1 sebutkan benua itu ada berapa? Nomor 1 6. Apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
4, 5, 6, 3. Ya, kalau benua itu ada 6. Amerika, Asia, Eropa, Afrika, Australia, Antartika. Dan ciri-ciri dari benua Asia apa? Benua Asia itu apa? Benua yang paling besar. Benua Australia, benua yang paling kecil. Benua Afrika, benua yang paling miskin. Nah, itu ciri-ciri dari benua. Kemudian Antartika cirinya punya hewan beruang kutub. Kalau benua Eropa terletak bersama dengan benua Asia, yaitu di lempeng Eurasia. Dan itu kita sudah mempelajari tentang benua dan ciri-cirinya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang, seru, atau ngantuk? Saya lihat Yuda yang ngomong. Ya, berarti kan ngantuk. Ya, baik. Kita sudah mempelajari tentang benua. Mungkin kita pelajari di rumahnya. Sudah saya nilai di LKPD-nya. Mungkin nanti kita pelajari ciri-ciri dari benua untuk selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.